Oke ya. Nah, jadi form 5 kita yang kemarin itu isinya hanya Crystal Report Viewer, itu kita rombak sedikit, kita tambahkan sebuah split container ke dalam form tersebut. Nah, nanti split container ini sewaktu Anda tambahkan, itu nanti dia berbentuk seperti ini ya. Jadi ada seolah-olah ada dua panel nih pembagiannya. Nah, saya tidak mau model seperti ini. Saya mau bikin orientation dari split container ini menjadi horizontal. Nah, untuk mengesetnya, itu Anda harus klik kanan dulu di salah satu panel, kemudian pilih yang split container 1. Ya, karena komponen ini kan umumnya kalau ditambahkan ke form, itu nanti dia akan docking satu form penuh. Ya, nah, jadi ini kita setting dulu di bagian orientation. Ya, ini. Nah, ini masih terset ke vertikal. Kalau vertikal, pembagian panelnya itu memang secara kolom. Ya, nah ini kalau misalnya Anda ubah ke horizontal, nanti pembagiannya jadi baris atau row. Nah, ini nanti Anda bisa lebih fleksibel desainnya. Nah, kemudian untuk resize-nya itu Anda tinggal sorot ke garis batas di antara dua panel tersebut. Kemudian tinggal Anda geser-geser saja. Misalnya saya mau geser ke bagian atas sedikit. Karena filter data itu kan nggak banyak ya. Makan space, itu saya letakkan segini saja. Kemudian yang ada di panel 2, yaitu Crystal Report Viewer-nya. Nah, jadi kita paste ulang nih yang tadi kita sudah cut Crystal Report Viewer-nya. Nah, kita paste begini. Kemudian kita docking ulang. Ya, dock in parent container. Nah, sekarang kalau Anda perhatikan, ya, si Crystal Report Viewer ini dia sudah, sorry, kayaknya lepas ya presentasinya. Ya, nah jadi seperti ini. Crystal Report Viewer-nya itu akan pindah ke bagian bawah dan nanti di bagian atas itu ada panel 1 seperti ini. Nah, ini itu tinggal Anda isikan dengan komponen untuk filter datanya. Misalnya kita mau melakukan filter data berdasarkan program studi. Ya, misalnya di sini saya berikan sebuah label 1. Pesan data hilang, Pak. Ya, ini jaringannya gangguan ya. Pak. Ya. Ya, nggak kuat nih ya, ini jaringannya ya. Jadi agak nggak bisa diharapkan nih. Oke lah, sebentar ya. Oke, nah ini ya sampai tadi. Ya, jadi
Crystal Report Viewer-nya itu kita paste ulang ke panel 2 ya. Jadi panel 1 itu nanti isinya untuk filter data. Nah, misalnya di sini saya tambahkan sebuah label 1 nih. Label 1 ini nanti berisi keterangan tentang program studi. Nah, berikan seperti ini. Nah, kemudian kita tambahkan sebuah combo box. Nah, nanti di dalam sini itu berisi program-program studi yang kita loading dari tabel prodi kita ya. Nah, kemarin kan kita udah berikan tabel prodi itu. Ya, kita nanti akan load ke dalam sini. Nah, kemudian supaya ini akan berfungsi dengan benar, itu kita sertakan dengan sebuah button untuk memicu loading data ulang ya di bagian sini ya. Oke, buat 2 button saja. Button 1 itu untuk filter, button 2 itu untuk reset. Ya, maksud dari reset itu nanti dia akan menampilkan ulang kembali semua data. Ya, nah ini saya split container, saya resize kembali supaya lebih rapi sedikit. Nah, kayak gini ya. Nah, button 1 itu saya rename teksnya itu jadi filter. Kemudian button satunya atau name-nya itu saya juga ganti menjadi btn filter. Ya, kemudian yang ini yang kedua itu untuk reset. Misalnya namanya btn reset. Ya, teksnya reset ya. Oke, kemudian yang combo box ini saya juga rename sedikit ya, name-nya jadi CBO Prodi. Nah, kalau sudah berarti kita tinggal urus koneksi di coding saja. Nah, jadi kita masuk ke bagian coding ya, view code atau tekan F7. Nah, sebelumnya kan kita hanya melakukan loading data terhadap Crystal Report. Nah, sekarang kita tidak hanya melakukan benda ini saja. Nah, tetapi kita juga melakukan load data ke dalam combo box ya. Nah, kemarin kan di kelas mahasiswa kita itu kan sudah ada beberapa function ya, atau boleh dibilang prosedur, tapi belum ada satu function khusus untuk meloading data prodi ke dalam combo box. Nah, jadi supaya ada tambahan atau kita bisa melakukan loading tersebut, nah kita tambahkan lagi sebuah public function. Ya, misalnya ini load data prodi. Ya, kemudian ini tipenya kita gunakan data reader ya. MySQL data reader. Nah, seperti ini. Oke, nah, kemudian di bagian bawah kita tuliskan beberapa baris coding, misalnya yang koneksi ya, as new class koneksi. Kemudian berikutnya yang kedua itu menggunakan komen ya. Jadi kita gunakan yang ini, berarti cmd as new connection, as new MySQL comment. Ini ya, kemudian kita isikan, kita open dulu koneksinya ya, cmd titik connection sama dengan con titik open ya. Setelah itu set lagi ini comment text-nya, cmd titik comment text sama dengan, nah ini kita isikan dengan perintah select nanti ya. Oke, kita berikan perintah select bintang from. Nah, ini kita sesuaikan dengan tabel kita. Nah, kemarin kan kita punya database itu namanya db_mhs. Kemudian data yang prodi itu nama tabelnya adalah tbl prodi.
Ya, seperti ini. Oke, select bintang from TBL Prodi. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian kita eksekusi. Nah, sekarang eksekusinya agak sedikit berbeda. Nah, kalau kemarin kita gunakan execute non-query itu untuk insert, update, delete. Nah, sekarang karena dia berbentuk select, Anda cuma punya dua opsi, execute reader dengan execute scalar. Nah, kalau scalar itu kembalinya hanya sebuah nilai. Ya, kalau kembalinya sebuah nilai itu biasanya berbentuk misalnya select count from tabel apa. Jadi Anda menghitung jumlah baris dan lain sebagainya. Ya. Nah, kalau Anda gunakan execute reader itu kembalinya berbentuk sebuah bundle data. Ya, jadi ini lebih cocoknya kita gunakan yang execute reader. Cuman untuk execute reader itu Anda perlu kembalian nilai. Ya, kembaliannya itu harus ditampung ke sebuah variabel yang bertipe MySQL data reader. Ya. Jadi di sini sebelum kita eksekusi, kita perlu tambahan sebuah variabel baru. Ya, misalnya di sini saya namakan reader. Ya, reader ini as new MySQL data reader. Ya, seperti ini. Kemudian nah di sini ada reader sama dengan cmd titik execute reader. Nah, begini ya. Ini nggak boleh ada kata new karena dia bukan kelas. Oke, seperti ini. Nah, kemudian nanti si reader ini itu nanti yang akan di-return kembali ke project kita ya. Oke, kemudian di ujung itu ada close saja ya. Close, kemudian di sini ada return reader. Nah, begini. Oke. Oke ya. Nah, ini return reader, load data prodi. Oke ya, kita balik lagi ke form 5-nya. Nah, sekarang kita sudah siap untuk meload datanya ke dalam combo box. Ya. Nah, untuk meload datanya ke dalam combo box, karena di situ kita berbentuk reader ya. Nah, jadi di sini itu kita harus sebentar ya. Kalau berbentuk reader kayaknya tidak ramah ya. Oke, kalau modelnya begini, saya coba modifikasi supaya tidak berbentuk MySQL data reader ya. Nggak apa-apa lah ya, biarkan saja ya. Nah, kalau begini, karena dia menggunakan MySQL data reader, berarti di form 5 kita harus import nih. Import MySQL client ke situ. Karena kita memerlukan reference MySQL data reader nanti. Nah, begini ya. Nah, kemudian di bagian sini itu kita harus ya mendefinisikan lagi sebuah reader lanjutan. Nah, gunanya untuk apa? Kita mau menerima data dari kelas mahasiswa. Ya, load data prodi. Nah, begini. Nah, kemudian setelah itu kita tinggal masukin ke dalam combo box menggunakan perulangan. Ya, misalnya kita gunakan while nih. While reader titik read. Ya. Selama masih ada data, ya kita akan memasukkannya ke dalam combo box. Berarti cbo prodi titik items titik add. Nah, add di sini itu berupa string. Ya, jadi kita tinggal mengakses isi dari si reader ini. Ya, jadi reader titik bentar read titik
titik reader titik apa ada ya, get string ya. Nah, di dalam sini itu Anda tinggal sebutkan nama kolomnya saja. Nah, di tabel prodi itu kan ada 2 kolom. Ada kode prodi dengan nama prodi. Nah, kita gandeng keduanya jadi satu tampilan saja ya. Nah, misalnya di sini ada kode prodi. Ya, kemudian kita plus dengan sebuah tanda strip begini. Ya, pakai spasi boleh, tidak juga nggak masalah. Kemudian plus lagi dengan reader titik get string buka kurung nama prodi, tutup kurung ya, tutup petik dengan tutup kurung. Oke, seperti ini. Nah, kalau sudah, kita coba jalankan langsung form 5-nya ya. Nggak usah dari form menu lagi, karena kita mau mengetes secara langsung. Oke, form 5 kita coba start. Oke, sedikit loading. Oke, nah ini ada error ya. Invalid attempt to read when reader is closed. Oke. Berarti readernya itu harus di open terlebih dahulu. Oke ya. Nah, berarti saya harus tambahkan satu coding ini. Reader titik open. Ada open ya? Kalau tidak salah ada sih. Reader titik. Ini ada close, harusnya ada open. Wow. Open. Harusnya sih ada open ya. Ini nggak ada ya. Get double. Get target boolean field count. Ini yang ada close. Close. Get values as rows is close. Item next result. Next result itu apa ya? Oke. Mungkin ada perubahan sedikit di sini ya. Ini sama juga sih. Read dengan next result sama ya. Sing. Wah, ternyata ada perubahan sedikit ini ya. Seharusnya sih tinggal open saja. Cuman ini codingnya sedikit berubah. Ya. Ini kalau di start juga pasti error ya. Karena dia readernya harus hidup dulu. Oke, saya coba cari dulu tentang MySQL Data Reader ya di Google. Kemarin saya sempat sharing modul tentang benda ini ya. Cuman saya udah lupa isinya dah. Wah, koneksinya jelek sekali. Oke, mungkin ada di sini kali ya. Open juga tak ada ya. Wah, kacau nih. Ini ada sedikit perubahan sintaks nih ya di MySQL Data Reader ya. Atau di kelas mahasiswa saya lupa. Open, koneksi.
Ada ya. Oke, saya coba baca dulu ya. Karena ini memang ada sedikit perubahan ya. Gunakan yang ini dulu. Next result. Oke, sama ya. Reader is closed. Close. If reader titik has rows, then if coba begini. Oke ya, nah ini sudah bisa, cuman masih kosong. Ini berarti ada kemungkinan tidak dapat data ya. Apakah ada salah sintaks? Ini coba nggak usah ada dulu. Oke ya, rupanya kena close ya. Nah ini sudah muncul prodinya. Nah, jadi prodi ini nanti kita akan filter ya. Misalnya saya pilih yang ini, nanti klik, nanti datanya akan reload ulang. Oke, nah jadi sudah bisa. Ini penyebabnya ya, close. Kemudian juga tadi untuk melakukan open itu rupanya sudah berubah coding itu jadi hash rows ya. Jadi kalau kita nggak menghidupkan fitur ini, kita nggak bisa meread datanya. Ya. Oke. Nah, berikutnya kita melakukan filter datanya melalui button filter ya di sini. Oke. Nah, kalau untuk button filternya itu berarti kita harus melakukan load data report ulang. Ya, tetapi diberikan filter baru. Ya, jadi di kelas mahasiswa load data report ini kita hack sedikit ya. Kita bikinkan satu buah function baru. Tujuannya itu untuk supaya kita bisa menempelkan filter ke dalamnya. Ya, misalnya di dalam sini kita berikan sebuah keyword baru. Misalnya prodi as string. Ya. Nah, kemudian nanti di dalam select-nya kita tambahkan sebuah where. Ya, where apa? Nah, kita coba lihat ke data di tabel atau di view ya. Kemarin kan kita pakai view data MHS. Nah, di sini kan kita sudah ada nama prodi. Nah, kita filter berdasarkan benda ini. Ya, where nama prodi sama dengan ya, kita langsung filter seperti ini saja ya, nggak usah pakai parameter lagi. Prodi. Nah, seperti ini. Nah, nanti data yang di return kembali itu sudah dalam keadaan sudah difilter berdasarkan prodi.
Oke, nah kemudian kita balik lagi ke form 5, kita tambahkan filter tersebut. Caranya gimana? Ya berarti kita harus memanggil ulang si kelas mahasiswa. Nah, supaya lebih gampang, berarti kelas mahasiswa itu saya jadikan variabel global, ya, atau variabel kelas namanya, seperti ini. Kemudian crystal reportnya itu juga saya bikin jadi global. Ya, seperti ini. Nah, supaya apa? Nanti saya bisa melakukan pemanggilan tanpa harus mendefinisikan ulang baik itu kelas maupun crystal reportnya lagi. Ya, nah sekarang kita tinggal set ulang dua ini saja. Ya, kita copy paste ke sini, tetapi di bagian sini kita lengkapi dengan nama prodinya. Nah, cuman ya kalau kita lihat ulang, data yang saya tampilkan di combo box itu kan ada kode dengan prodinya, ya. Supaya gampang, kodenya mungkin kita memang nggak perlukan lagi ya. Kita hapus saja, langsung saja nama prodinya. Oke, nah kemudian di dalam sini itu Anda ambil nilainya dari cbo prodi.text. Ya, seperti ini. Nah, dengan demikian maka nanti datanya akan di-reload ulang yang baru. Oke, ini ada error. Kita coba lihat errornya ada di mana. Oh, ini ya. Ini saya lupa hapus nih. Nggak habis saya hapusnya. Oke, udah ya. Jalankan. Nah, sekarang kan posisinya ini datanya tampil full nih. Ya, sistem informasi dengan informatika. Nah, misalnya saya ngambil yang ini saja, saya mau filter satu buah. Nah, saya pilih yang sistem informasi, filter. Nah, nanti datanya akan ter-reload ulang seperti ini. Ya. Nah, kemudian misalnya saya mau cari yang informatika, filter. Nah, seperti ini dia. Ya. Nah, kemudian kalau kita mau menampilkan data kembali keseluruhan, kita tinggal manfaatkan tombol reset ini. Ya, sekarang kan tombol reset itu belum ada fungsi ya. Nah, kita tinggal ngambil data dari sini lagi. Nah, ini dua baris ini Anda copy, kemudian pindahkan ke button reset. Di mana load datanya itu kita ngambil load data yang report tanpa ada filter prodi. Nah, dengan demikian berarti ini sekarang sudah bisa filter sama reset. Ya. Sistem informasi, filter, reset. Kalau reset dia kembali seperti ini. Gampang kan? Ya. Jadi filter data untuk crystal report itu memang semudah itu. Ya. Nah, sekarang kita coba tambahkan satu hal baru yang kemarin saya belum sempat jelaskan, yaitu di bagian crystal report, itu di field explorer-nya itu kan ada parameter field. Ya. Nah, parameter field ini itu fungsinya untuk istilahnya tuh supaya kita bisa passing parameter antara form dengan crystal report. Ya. Jadi kita bisa melakukan passing seperti itu. Nah, misalnya di parameter field ini saya tambahkan satu field baru. Ya, nama parameternya misalnya prodi. Tipenya adalah string. Ya. Oke, nggak perlu disetting apa-apa lagi. Langsung di-okekan. Nah, nanti di bagian parameter field Anda itu akan keluar satu field baru namanya prodi. Nah, sekarang kita coba tempelkan prodi ini ke text object yang ini, daftar mahasiswa. Ya, nah ini kita modifikasi sedikit deh. Di bagian ujung saya kasih spasi. Ya, kemudian si prodi ini saya drag masukkan ke dalam sini. Nah, kayak gini ya. Ceritanya kayak gitu.
Oke, jadi kalau dia kosong, dia nggak akan menampilkan apa-apa, hanya daftar mahasiswa. Tetapi kalau misalnya kita ada passing parameter field ini ke dalam reportnya, itu nanti akan berisi nama prodinya. Oke ya. Nah, ini kita save dulu deh, kita amankan dulu. Nah, sekarang di bagian formnya, gimana sih caranya melakukan passing parameter seperti itu? Nah, posisinya itu sekarang di antara set data source dengan Crystal Report Viewer-nya. Jadi di tengah-tengah sini. Kapan Anda mau ngesetnya? Itu sewaktu kita melakukan filter saja. Ya, misalnya di button filter di antara RPT set data source dengan Crystal Report Viewer ya. Nah, saya tambahkan RPT titik parameter field ya, buka kurung. Nah, di sini parameter field. Ya, betul. Ini isikan sesuatu ya. Bentar, bukan kayak gini seharusnya ya. Parameter. Oke, set parameter value ya harusnya. Nah, di sini ada pilihan 3 buah. Ya, Anda bisa mengeset menggunakan nama parameter kemudian value-nya. Tadi kan di Crystal Report kita itu nama parameternya adalah prodi. Ya, kemudian value-nya itu adalah cbo prodi titik text. Nah, seperti ini. Ya, kemudian nanti kalau kita reset parameter value-nya itu kita kembalikan jadi kosong. Ya, prodi, kemudian ini combo box-nya kita kosongkan seperti ini. Ya, nah kalau sudah kita coba running kembali. Oke, oh ada keluar default-nya ya. Ini default-nya nanti ini keluarnya karena di itu ya di main report-nya kita lupa set ya. Oke, saya stop dulu. Berarti memang harus ada tambahkan benda ini ya di load-nya. Oke, kita kosongkan dulu seperti ini. Oke, lagi seharusnya dia tidak muncul lagi ya input box-nya itu. Nah, kayak gini. Saya maksimal saja. Nah, ini dalam posisi daftar mahasiswa top. Ya, nah sekarang kalau misalnya kita filter ke informatika, klik filter. Nah, kalau Anda perhatikan, nanti di sini akan muncul nama prodinya. Ya, mungkin kurang bagus ya seperti ini. Nah, kita coba hack sedikit tampilannya. Oke, nah di sini kita tambahkan tulisan, mungkin kita tambahkan strip ya seperti ini, kemudian kita kasih plus, kemudian kita bikin tulisannya jadi kapital semua, jadi upper to upper ya. Nah seperti ini. Oke, kalau sudah kita start kembali. Oke, informatika filter. Nah, jadi sekarang kayak gini nih. Daftar mahasiswa, kemudian informatika S1. Kemudian kalau saya pilih yang sistem informasi, klik filter, nah keluarnya seperti ini. Nah, kalau ada tulisan yang enggak nampak seperti ini, itu karena memang teks objek kita kan lebarnya cuma begini. Nah, terkadang orang kalau membuat Crystal Report seperti ini ya, desainnya tuh nggak alang-alang teks objeknya, jadi bertimpa-timpa seperti ini. Ya, nggak apa-apa sih. Ya, tujuannya ya kalau misalnya judulnya memang agak panjang, untuk menghindari data tidak bisa ditampilkan sempurna, itu memang harus ditarik panjang. Ya, mungkin ini nggak perlu tahu panjang, nah yang ini agak panjang. Nah, kayak gitu ya. Oke,
Oke, kita coba running sekali lagi. Ya, filter sistem informasi. Nah, ini sudah bagus ya. S1-nya ada di samping. Paling panjang kan ini ya. Kita coba tes deh. Nah, jadi nggak masalah. Datanya nggak akan keluar karena memang kita nggak ada data yang ASM ya. Kosong. Oke ya. Nah, jadi seperti itu ya untuk passing parameter dengan filter data di Crystal Report. Cukup gampang ya. Nah, kemudian ya, yang terakhir ini moga-moga dapat ya. Nah, ini saya mau tambahkan grouping ya, di grup berdasarkan prodi. Oke, menambahkan grup ke dalam Crystal Report ini agak riskan ya kalau reportnya itu sebenarnya sudah terdesain seperti ini. Tetapi nggak masalah lah ya. Nanti kita coba susun ulang. Nah, menambahkannya itu cukup simpel. Anda tinggal klik kanan di group name fields seperti ini. Ya, kemudian kalau mau langsung itu bisa Anda insert group ya, atau Anda pilih group expert. Nah, ini kalau diklik nanti dia akan muncul seperti ini. Nah, Anda tinggal menambahkan saja ini mau difilter berdasarkan atau digrupkan berdasarkan apa. Nah, misalnya kita pengen grupnya berdasarkan nama prodi. Nah, geser ke sebelah kanan untuk mengaktifkannya. Di ujung itu ada tulisan A. A ini adalah urutan datanya, ascending. Ya, ini bisa diubah menjadi descending. Ya, caranya Anda tinggal klik saja bagian option di bawah sini. Kemudian di sini tinggal diganti. Ya, ganti misalnya jadi descending order. Ya, atau mau lebih spesifik itu bisa di bagian option. Ya, misalnya Anda pengen nama grupnya itu hanya muncul satu kali, atau nanti habis pindah halaman baru, grupnya itu pengen dimunculkan kembali. Nah, itu bisa disetting di bagian sini. Oke ya, nah saya biarkan default saja seperti ini. Nah, kalau Anda oke kan, nanti di report Anda itu akan muncul section baru. Ada group header dengan group footer. Nah, nanti itu kita bisa gunakan untuk banyak hal. Ya, misalnya sekarang saya geser nih tampilan reportnya. Group name-nya saya buang saja. Nah, saya pindahkan program studi saya yang harusnya berbentuk kolom ke bagian sini. Ya, saya pindahkan ke group header. Nah, sekarang yang bagian atas ini saya pindahkan ke bawah sini. Ya, semuanya saya pindahkan ke bawah di grup. Nah, ya, saya tarik ke bawah semua. Sorry. Nah, ini saya tarik ke sini lagi. Nah, nama prodi kita tarik ke sini. Ya. Kemudian ini boxnya saya juga turunkan ke bawah sedikit. Ke bagian ini. Nah, garis yang ini saya juga turunkan ke bawah. Garis agak susah tarik sih ya. Oke. Nah, seperti ini ya. Jadi nanti report kita itu bisa potret nih tampilannya. Oke, ini mungkin agak mepet ya. Nggak apa-apa lah ya. Nah, ini kita tinggal geser ke atas. Page header-nya kita nggak pakai lagi. Ada maksud sih sebenarnya kenapa saya nggak pakai page header lagi ya di sini. Nah, jadi kita coba running dulu ya untuk melihat tampilan report baru kita kalau ada grupnya. Kalau ada grup, nanti data Anda itu akan langsung terkelompokkan secara otomatis. Ya, jadi kalau Anda perhatikan sekarang ya, di sini ya ada program informatika, program studi informatika, data Anda ada 2. Jadi sudah digrupkan nih. Kemudian di bagian bawah itu muncul lagi prodi yang baru, sistem informasi. Nah, ada judul kolomnya lagi, nama mahasiswanya. Nah, jadi lebih keren seperti ini. Ya, cuman memang tampilannya masih kurang bagus. Ya,
Nah, ini kan memang ya kita punya tugas untuk merapikannya sih. Ya, jadi bagian bawah ini jangan ke report footer, tapi ke grup footernya. Ya, jadi ini Anda tarik ke bawah. Tarik ke atas, sorry. Nah, kayak gini ya. Oke, kalau udah tes lagi. Oke, nah seperti ini ya. Dia sudah ada jeda seperti ini. Oke, kalau ini untuk nomor urutnya itu Anda bisa reset sebenarnya. Ya, jadi ini bisa direset kalau grupnya berubah. Bentar ya. Oke, cuman setahu saya sih ya, untuk special field atau yang ini record number itu setahu saya sih tak bisa di reset ya. Saya coba format object. Kan ya. Ya, nggak bisa ya. Itu nggak bisa di reset. Jadi Anda harus membuat running total field sendiri ya untuk nomor record ini. Saya ajarin deh caranya ya. Jadi Anda klik kanan, bikin lagi satu running total field namanya untuk misalnya nomor. Ya, field untuk summarize-nya terserah sih mau ngambil yang mana, misalnya npm. Ya, tipe summary-nya itu adalah count. Ya, evaluate-nya for each record, reset-nya on change group, tabel prodi. Jadi dia akan menghitung setiap record, kemudian kalau nama prodinya berubah, dia akan reset jadi 0. Ya, jadi logikanya seperti itu. Ya, Anda okekan, kemudian record number ini Anda buang saja. Nah, gantikan dengan benda ini. Ini buang saja ya. Oke, tinggal dirapikan seperti ini. Dan harusnya dia sudah counting berdasarkan data, kemudian direset jadi 1 kembali kalau prodinya berubah. Nah, kayak gini ya. Oke, jadi kalau Anda filter, misalnya informatika filter, nah jadi seperti ini ya. Reset. Nah, kayak gitu. Oke ya, jadi seperti itu saja ya. Jadi yang bisa saya jelaskan, berhubung kondisi memang kurang memungkinkan ya, karena baterai saya sudah mau habis, koneksi saya juga udah down. Ya, jadi untuk pertemuan malam ini mungkin kita cukupkan sampai di sini saja ya. Ini saya stop presenting dulu. Tuh ya, tampilannya udah kacau balau ya. Oke, nah nanti akan saya sharing dalam bentuk YouTube ya, video YouTube ya. Oke, jadi untuk pertemuan malam ini memang agak singkat. Ya, mohon maaf ya, karena memang lagi mati lampu. Oke, jadi saya stop dulu deh